wadah yang berisi air kapasitas 30 liter, kita dengan air 60% dari kapasitas tabung tempat pembuatan ekoenzim. Pertama, air diisikan ke tempat wadah yang sudah tersedia. Terus kita timbang dengan ukurannya untuk molase. Molase kita perlukan 1,8 karena kapasitas airnya 18 liter. Kita pakai airnya 1 bagian dari pembuatan ekoenzim 1,8. Ini semua banyaknya 2,2. Kita akan kurangin sebanyak untuk pembuatan ini 1,8. Kita tuangkan dulu ekoenzim ke air yang sudah dimasukkan ke tempat wadah. Kita aduk-aduk, bisa dengan tangan, bisa dengan alat bantunya untuk melarutkan airnya itu, untuk melarutkan molase di dalam air. Ini saya bantu pegang. Supaya cepat kita pakai tangan. Kita aduk-aduk sampai larut di bawahnya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Supaya hasil fermentasinya bagus. Terus, udah. Pakai molasenya 1,8 dan Bapak Ibu semuanya. Karena airnya 10 liter, 10 bagian 18 liter. Molasenya 1,8. Dulu ya, supaya rata. Ini kita BO-nya sudah, bahan organiknya kita sudah cuci semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita pakai bahan baku semuanya totalnya 5,4 kilo dengan kapasitas 3 bagian. Kita masukkan nanas dari limbah nanas. Sudah dicuci ya Bapak Ibu ya. Pakai sayuran juga, sawi dari limbah sawi, dari sisa kita masak, daripada kita buang kita masukkan. Sawi hijau, sisa kangkung juga boleh semuanya, asal jangan pakai ini apa namanya alpukat yang berlemak tidak boleh dimasukkan. Apa itu? Jambu. Ini jambu merah dari limbah, saya dapat dari tukang buah, masih segar, masih bisa kita layak makan, cuma kita mau pakai untuk pembuatan ekoenzim. Kita dapat gratis, dapat dari tukang buahnya. Terus ini jeruk, kita semua sudah cuci dan sudah timbang ya Bapak Ibu ya. Total semuanya 5,4 kilogram. Ini kulit buah naga. Kita juga udah cuci, sudah potong-potong, sudah timbang juga. Ini pepaya dari limbah juga. Kita semua gratis. Yang kita beli cuma kita molase sama air ya, kalau kita langganan air, pakai air hujan pun bisa kita pakai, jadi semua gratis. Semua aduk rata, semua terendam. Habis itu kita aduk-aduk. Sudah jadi. Kita tutup rapat. Kita labelin ya Bapak Ibu ya. Kita bikin label seperti ini. Kita terapkan untuk tanggal
tanggal pembuatannya, tanggal panennya, airnya 18 liter, PO-nya 5,4 dan gulanya 1,8. Semua udah tertera di sini. Kita tinggal panennya. Cukup mudah kan teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Kita bisa bikin yang seadanya aja. Kalau kita nggak punya alat tempat yang besar, kita pakai yang kecil pun bisa jadi. Semua dari kita masing-masing, kita gunakan kesempatan kita untuk membantu mengurangi panas bumi dan melestarikan lingkungan kita. Terima kasih. Salam ekoenzim. Sudah itu demonya, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Happy, berikutnya adalah kita bertanya jawab. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, tadi sudah didemokan bagaimana cara membuatnya. Jadi sekali lagi, buah-buah yang dimasukkan ke sini tadi diperoleh dari tukang buah dan sisa dari dapur kita. Iya, sebelum dibuang ke tempat sampah, begitu kan? Jadi betul. bukan dipungut dari tempat sampah. Itu intinya begitu. Itu semua gratis. Ya, baik. Nah, ini didiamkan selama 3 bulan. Setelah jadi 3 bulan, kemudian dimasukkan ke botol-botol seperti yang akan diberikan kepada para peserta nanti di sini ya. Terus, itu intinya kan? Iya betul. Kita juga peragalkan dari sekian 1 juta manfaat, kita bikin untuk sampel ya. Kita bisa pakai untuk, ini salah satunya untuk ekoenzim untuk dapur rumah tangga kita, buat ngelap perabotan rumah tangga di dapur kita, mengurangi lemak-lemak. Ada yang buat kesehatan juga ada. Ini buat relaksasi buat mulut. Bisa juga pakai buat alat pengurutan relax. Ya, Bu, jadi itu hanya labelnya berbeda. Tetapi isinya sama. Isinya sama. Karena labelnya beda. Satu hasil fermentasi kita bisa sejuta manfaat, kita kreatifkan sendiri, kita bisa buat untuk sabun cuci pakaian. Ya. Dengan mencampurkan yang ini dicampur sama sabun yang sudah ada, kita tambah zat asin, bisa membuat pakaian kita lebih bersih, higienis ya. Ya. Kalau sabun biasa cuma begitu aja, kali itu kita netralin sama ekoenzim kita. Jadi kalau enggak kita bisa bikin yang R2 juga. Yang ini kita campur fermentasi dengan lerak. Lerak itu zat untuk pembuatan sabun, tapi khusus buat batik. Tapi kita bisa pakai untuk pakaian kita juga lebih bersih. Tapi prosesnya memakan waktu 1 bulan lagi. Dari cairan yang ekoenzim pertama, kita tambah lerak, kita simpan 1 bulan. Sama prosesnya begini. Kita campur sama lerak. Ya. Selain lerak, apalagi yang bisa dipakai sebagai formula 2? F2? Ini lidah buaya bisa buat rambut, buat tangan juga bisa tambah lebih halus. Terus ini bunga-bungaan juga bisa. Bunga kamboja, kita aroma itu bunga rose, bunga mawar. Kita bisa aromanya bisa buat aromaterapi juga. Oke. Kalau ini yang merah apa ini? Karena beda sendiri tutupnya. Ini format sama. Sama ya. Baik. Ini cuma tempatnya beda. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini ketika menerima 1 botol sebagai hadiah, bisa juga dibuat begini masing-masing satu-satu. Tinggal dinamain saja gitu kan. Betul. Mau dinamain awet muda juga boleh, gitu kan? Terserah kan? Iya, buat kurangin berkerut-kerut. Ya, oke. Menambah energi, gitu kan? Bisa ngalahin pasak bumi kan? Tapi ini tidak boleh diminum kan, Bapak Ibu? Betul ya? Betul, tidak boleh diminum. Kalau waktu kita kubur-kubur ketelan sedikit ya salah. Karena kita bisa keluarin lagi kan, kita dari ada pertanyaan, silahkan. Kita lihat di chat. Jadi begini, sebelum tanya jawab biasa ingin memberi intro. Ibu Leli ini pada dasarnya adalah relawan dan praktisi, bukan saintis. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat ilmiah,
ya misalnya struktur kimia dan segala macam, nanti akan dicarikan jawaban dari mentornya, lalu jawaban akan dikirim lewat WA. Kalau Bapak Ibu mencantumkan nomor WA-nya, gitu kan ya? Kita bukan mentor, kita cuma relawan, penggiat, tapi saya berbuat untuk bikin ekoenzim dari skala besar ya. Dan bahkan saya sempat dapat bonusnya. Bonus dari pembuatan ekoenzim itulah Mama Eko, Mama Jelly. Memang ekoenzim bakteri jamur yang hidup, yang bisa untuk penyembuhan penyakit, luka bakar. Asal ditempel sama Mama Eko, cepat sembuh. Bisa mengalahkan kedokteran juga. Apa itu Mama Eko? Mama Eko bonusnya dari pembikinan ekoenzim, tapi nggak semua mendapatkan itu suatu anugerah ya, bonus lebih dari kalau kita bikinnya dengan hati, pasti Tuhan berkati lebih. Seperti kita dapat seorang baby, bonus dari Tuhan, dari kasih kepercayaan untuk merawat baby itu. Inilah bayi yang kita dapatkan dari pembuatan ekoenzim untuk kita rawat. Seperti perawatannya seperti bayi juga. Perlu tempat yang bagus, minumannya airnya air mineral atau aqua, tapi air rebusan dia kurang sehat. Saya udah coba sendiri, saya pakai itu. Terus gulanya, makanannya gula aren juga bisa, gula merah juga bisa, tapi lebih sehat dan lebih cepat perkembangan biaknya gula kelapa. Kalau teman-teman, Bapak Ibu semuanya mau beringinan dapat dan kita merawatnya dengan bagus, pakailah gula kelapa. Nanti kita kebanyakan dapat bonus. Tahunya ada bonus bagaimana? Nanti di hasil fermentasi ini nanti ada semacam jamur tapi tebal seperti jelly. Jadi seperti agar-agar. Nanti itu baru nama Eko. Kalau jamurnya cuma putih, itu jamur pipera. Kalau orang Jawa buat awet muda, tapi itu dipakai kita jamur putih untuk pengencangan kulit, kurangin keriput-keriput. Oh, jadi tidak cairan biasa ini, tetapi ada seperti langit-langit. Kalau susu itu langit-langit itu kan, atau jelly di atasnya, itulah yang mempunyai khasiat untuk mengencangkan kulit, menyembuhkan penyakit. Luka bakar, bahkan ada yang udah merasakan dari sakit tumor ya, sampel gitu aja untuk pengobatan berapa kali, ada videonya. Sebetulnya saya nggak apa-apa, tapi ada yang merasakan sembuh dari Mama Eko itu, Mama Jelly. Dan bukan saya aja yang dapat ya, buat teman-teman juga ada yang dapat. Bahkan sekarang saya dengar banyak yang dapat. Karena itu mungkin karena kita niatnya kita, kalau kitanya tulus, semua berkat akan datang ke sendirinya. Baik, jadi kalau disimpulkan, basicnya adalah cairan ini, basicnya ya. Kemudian kalau ingin ditambahin deterjen lerap, jadi F2. Ingin ditambahin wangi-wangian dengan bunga-bunga, itu namanya F2 atau formula gitu kan? Untuk terapi aromaterapi. Lalu yang lebih hebat lagi, kalau kebetulan muncul langit-langit seperti jelly, nah itu dinamakan Mama Eko, Mama Jelly. Tapi lebih hebat lagi gitu ya. Video kita ada dapat. Mungkin saya mau kasih komentar sedikit lah. Oke, baik. Baik, nah sekarang kita siap untuk mendengarkan sharing dari Bapak Ibu sekalian, komentar maupun pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang sudah muncul di chat Mbak Sulfa dari Ibu Miswati Irma ya. Untuk rambut yang berketombe, apakah bisa dengan terapi ekoenzim? Caranya bagaimana? Sekalian dijawab ketombe dan rontok itu kan temannya itu. Jawabannya untuk terapi ketombe itu sebetulnya kalau kita berketombe itu, kalau kita bersampoan kita harus bersih, harus kita tekan-tekannya di tulang tempurung
kepala kita, bukan kita sampoan, bukan rambutnya yang digosok-gosok, tapi tenggorokannya kita yang dibersih-bersih itu. Ketombe itu tubuh karena kita kurang bersih, terus kena berkeringat, jadilah kita gatal jadi ketombe. Tapi kita bisa menghilangkan dengan ekoenzim. Ekoenzim itu sampo yang sejuta manfaat dan berhasil untuk menyembuhkan rambut juga, menghilangkan ketombe. Tapi untuk uban saya belum berani menjawab karena saya belum praktek. Tapi kalau untuk tumbuh rambut saya udah mengalami, bahkan rambut saya tadinya sini agak botak, malu juga ya. Sebagai perempuan kan mahkota itu adalah rambut kita. Kalau kitanya botak kita merasa malu. Makanya kita pakai endapan dari hasil fermentasi ini kan ada endapan. Jangan dibuang Bapak Ibu. Itu bagus buat ini ya, terapi buat rambut kita, buat luluran badan kita, gosok-gosok sambil yang lain, sambil tunggu yang bersihkan yang lain, nanti udah langsung siram aja, nggak perlu pakai sabun lagi. Kalau kita pakai sabun, nanti manfaatnya tambah hilang. Ya, kembali ke pertanyaan semula tentang ketombe itu, apakah dicampur dengan shampoo atau murni ekoenzim? Kalau di modul dia harus dicampur 1:1000. Tapi kalau bila kita kuat, kita nggak perlu pakai campuran air. Tapi memang disarankan nggak semua orang sama. Jadi disarankan pakai 1:1000 untuk sampoan, untuk mandi, semua 1:1000. Apa dia bisa keluar busanya seperti sampo? Busa tidak, tapi khasiatnya memang bagus. Jadi jangan mencari busanya gitu kan. Kalau mau pakai busa, kita bikin seperti R2 ya. Ekoenzim yang F1, kita tambah sampo buat sampoan itu ada busanya. Tapi dari pengalaman saya, setelah kita pakai ekoenzim langsung sampoan, busanya juga nggak keluar. Cuma lebih baik kita pakai langsung pakai ekoenzim. Terus bila ada bau yang sedikit asam karena fermentasi itu, jangan khawatir kena angin bus hilang sendiri. Baik Bu, jadi kesimpulan lagi, ada basicnya yaitu cairan. Lalu tadi Ibu katakan ada endapannya. Iya, endapan seperti ini. Ada endapannya ya. Jadi ada 3 bagian tuh kalau begitu. Awas, hati-hati. Nah. Ini endapan. Saya sengaja nggak saling begitu larut ya, karena endapan ini juga manfaat. Saya memberi kesan supaya yang dapat ekoenzimnya ada endapan, jangan dibuang. Itu bagus buat kita. Ini buat luluran badan yang seperti kulit-kulit yang udah mati bisa terkelupas. Terus rambut buat kebet-kebet gitu ya, buat seperti kerimbat. Jadi ada 3 ya, endapan, cairan, langit-langit. Langit-langit, jamurnya yang putih biasa, jamur pipera. Kalau orang Jepang jamur pipera, kalau kita nggak boleh nyebut jamur pipera. Tadi diklaim sama orang Jepang, karena itu agak panjang jamur putih yang bermanfaat buat kita. Yang penting itu aja. Jamur itu hanya 1 macam atau ada macam lain yang berbahaya? Oh, ada jamur yang hitam, jangan dipakai, dibuang. Terus hasilnya itu jangan dibuang juga, dijemur untuk bersih-bersih lantai, bersih kamar mandi boleh, tapi jangan pakai untuk badan karena itu sudah mengandung belatung ya. Belatung itu bahaya kalau belatungnya hitam, kecuali belatung putih itu mungkin hasil dari fermentasi, bisa juga. Saya pernah ngalamin dari mama eko saya, karena saya gulanya cocok, mereka hasilnya fermentasi itu dia mengalami seperti aroma ini ya, tape. Nggak mau tahu yang menyegerakan, tapi itu bikin dia fermentasi dari pertumbuhannya dia lebih cepat. Bahkan tadinya saya dapat cuma sekian ya, itu bisa sampai lebar segalon. Bahkan ini banyak. Jadi belatung tadi bagaimana soalnya? Ada endapan, ada cairan, ada langit-langit. Itu apa namanya jamur, lalu tiba-tiba muncul belatung. Bagaimana itu? Belatung itu kalau kita hasil bikinnya maaf ya, belum dicuci, kotor, termasuk kurang rapat, itu bisa menimbulkan jamur yang jahat. Makanya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jika mau bikin, cucilah dahulu bahan-bahan organiknya yang kita mau pakai, seperti sayuran, buah, kita pakai, terus tempatnya juga harus bersih, supaya hasil yang kita dapatkan juga hasilnya bagus.
Tapi kalau kitanya asal bikin gitu, asal jorok, kita nggak tahu. Kita namanya orang awam Oke. ya. Mungkin ada kebawa bakteri apa. Jamur itu ada jamur yang hitam, jamur putih. Kalau putih bagus, tapi putihnya jangan yang seperti itu ya, tebal seperti busa telur, kayak telur putih telur. Itu jahat itu. Lebih baik dibuang itu jamurnya. Terus hasilnya dijemur 3 hari. Nanti kita bisa pakai untuk bersihin lantai, bersihin kamar mandi itu boleh, tapi jangan pakai untuk badan, jadi daripada timbul masalah di kulit kita. Oke, jadi jamur pun bisa dibedakan. Jamur yang putih baik, jamur yang hitam itu jahat, beracun. Jamur yang seperti spon itu juga jelek, jahat. Kalau belatung mah pasti jelek. Gitu ya. Oke, baik, begitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi satu pertanyaan sudah diperluas jawabannya. Ibu Ruth, bagaimana cara? Oh, sebentar. Sudah, Pak Jeffrey, apakah ekoenzim bisa sebagai pengganti pupuk buah? Bisa, jawabnya bisa. Karena kita dengan menyemprotkan aja, kita bisa menyuburkan tanaman itu, yang tanamannya tadi susah berbuah, berbunga, itu tambah cepat berbuah dan berbunga. Contohnya saya punya tanaman anggur udah bertahun-tahun nggak berbuah-buah. Saya setelah kemarin seperti kepetek sama tetangga, saya sedih, saya siram sama ekoenzim. Kembali kayak kita seperti kita doakan juga, semprot, tak sekarang tunggu anggurnya banyak lebat, masih kecil-kecil tapi banyak sampai ke atas. Jadi jawabannya bisa. Bisa buat pupuk. Kita tanam tanamannya, semprotnya bisa di tanahnya. Baik, berikutnya. Pak Adi, ini sepertinya ada Bu Nunuk ya ingin bertanya tapi mungkin tidak bisa. Ya, Bu. Ada voice-nya. Ya, aku mau nanya. Gimana cara menjawab? Ini saya menjawab Bu Ruth dulu bisa? Boleh, Pak. Ya. Silakan. Tolong Bu Ruth ditampilkan itu. Bagaimana cara mendaur ulang sisa-sisa buah dan sayur? Ya tadi yang diceritakan itu kan. Pembuatan ekoenzim itu mendaur ulang. Terus kita juga bukan mendaur ulang sisa buah-buahan dan sayuran ya, Bapak Ibu ya. Kita juga mendaur ulang dari limbah botol aqua. Saya dapat bantuan dari Ibu Emil Koas juga, punya teman yang memakai aqua, minuman segar untuk minuman kesehatan ya. Tapi botolnya daripada dia buang, dia sumbangkan ke suatu tempat yang dibakar, didaur ulang, menimbulkan gas yang lebih membahayakan, lebih bagus dia kasih ke saya. Jadi saya di rumah banyak seperti pemulung, botol-botol aqua banyak untuk tempat enzim saya untuk dibagikan ke perorangan. Ya, mendaur ulang botol dalam hal ini bukan berarti botolnya diolah menjadi sesuatu yang lain, tetapi dipakai lagi sebelum dibuang. Seperti ini ya. Kan? Ini juga sebetulnya nggak boleh dibuat isi ulang 2 kali, tapi karena kita pakai untuk tempat ekoenzim jadi bermanfaat juga. Kita bisa pakai donasi, memberi sesuatu instansi juga. Baik, silakan berikutnya ada yang ingin komentar atau pertanyaan Ibu Nunuk tadi? Silakan Bu Nunuk. Oh iya, terima kasih Bu Leli. Saya kan memang masih baru pemula ya, saya sudah ada 4 jerigen besar sih saya bikin. Nah, yang ingin saya tanyakan, hasil warnanya itu, hasil EE itu kok berbeda-berbeda ya Pak, Bu? Beda-beda, dan apakah itu ada pengaruh daripada gulanya atau molase atau buah-buahan yang kita buat untuk itu, campurannya? Lalu kedua Ibu maaf, apakah EE itu bisa kita buat untuk aromaterapi? Di sini adalah kita taruhkan, kita suka taruh di bakaran atau kita uapkan gitu ya. Apakah itu boleh dan apakah ada perbandingannya? Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Itu untuk hasil fermentasi memang banyak beda-beda, tergantung dari gula atau molase ya. Kebanyakan kalau kita pakai gula merah atau gula aren, hasilnya akan lebih
kuning-kuningan. Oh, Rasa kan memang dari dasarnya udah hitam ya, gelap ya. Jadi kita hasilnya juga agak sedikit gelap, tapi juga bisa terpengaruh juga dengan ini buah-buahan sama sayuran yang kita pakai. oke. Buahan itu mencondongkan warna itu juga bisa ini lebih terang ya, lebih cerah. Hmm. Harumnya juga ya, Bu? Kenapa? Harumnya, warna, baunya. Harumnya kalau kita pakai buah-buahan ya, saya senangnya tuh pakai jeruk, nanas itu saya sangat suka sekali karena bikin Segar. strong segar kita. Tapi itu hasilnya juga akan cerah juga, Ibu. Oke. Terus tambah sayuran seperti sawi itu bikin agak jernih juga. Saya Oh, ada aturan yang bikin pakai sayuran. Memang saya kebanyakan pakai buah. Karena sayuran kalau saya nggak sempat bikin kan jadi cepat busuk busuk. ya. Ya. Jadi kita senangnya pakai buah. Tapi kalau ada sayuran saya campurkan, hasilnya pengaruh juga. Oke. Pertanyaan kedua Bu Nunu, Ya. kan bagaimana kalau cairan enzim ini aromaterapi Bisa. artinya untuk membersihkan udara kan, Iya betul. bukan disemprot, Iya, tapi dibakar. diuapkan, bakar. Diuapkan pakai alat apa? Iya, yang tadi. betul. Nah, Terus kita bisa bakar, taruh seperti kita bakar apa ini ya, apa nyamuk ya. Bisa aromaterapi pakai ini ya, tempat ini ya, kawan ya, di periuk. Iya. Ada Bisa. perbandingannya, Bu, antara EE sama air. Oh, kalau air semua dari modul 1:1000 ya Ibu ya. Oh, selalu begitu. Dalam suasananya udaranya kotor, itu katanya harus agak kental ya. Oke. Kalau buat udara, kalau ada bakteri banyak rawan gitu, kita 1:400. Tapi banyak kita pakai 1:1000. Takutnya nanti kena tanaman, yang tanaman itu sensitif ya. Seperti kita juga ada yang sensitif, ada yang enggak. Tapi kalau yang sensitif bisa ini kering, itu menguning tanaman itu. Jadi 1:1000. Oh ya. Saya suka semprot tanaman pakai itu 1:1000 bagus Bu, hasilnya Bu bagus. Tanaman saya subur jadinya. Banyak tanaman saya subur, tetangga juga ikut dampak manfaat dari saya nyemprot pakai mobil itu. Ya, ya. Saya memang keliling ke tempat-tempat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Eli, sukses ya. Ada yang lain? Komentar? Pertanyaan? Mungkin saya mau memberi komentar, Pak Adi. Saya mau memberi sedikit komentar, ya. Bukan soal teknis pembuatannya, tapi saya mendengar apa yang dilakukan Ibu Leli, dia membagi pengetahuan dan dia membagi produknya. Benar Ibu Leli ya? Nah, kalau begitu, untuk membuat produk itu, untuk gula Jawa, untuk gula kelapa, Anda kan harus keluarkan modal. Iya, enggak apa-apa. Nah, dengan itu kan Anda rugi. Enggak, kita enggak ada kata rugi ya Bapak. Oh, enggak ada rugi. Ya. Tuhan tidak pernah berutang. Jadi selalu saya ya, okay. menggunakan uang saya untuk sesama, untuk kebaikan. Tuhan pasti berkatin saya yang lain, Pak. Setuju. Oke. Nah, itu kan sementara itu kalau di Tokopedia itu kan ada orang berjualan juga ekoenzim. Ya, dengan harga berapa tuh 50, 60 ribu per botol. Seandainya, ya, misalnya kalau ibu mengeluarkan tenaga, membeli gula dan sebagainya, seandainya bukan dijual, tapi sekedar tidak menutup kerugian, bagaimana supaya untuk masalah itu tidak menjual, tetapi Anda jangan sampai rugi gitu. Ya, saya nggak merasa rugi. Yang penting saya nggak pernah merasa rugi. Iya, iya. Lama itu udah senang. Ya. Oh, ya, ya. Ya, tadinya saya pikir sebetulnya ya bisa juga sebagai sekedar ongkos pengganti untuk membeli gula kelapa, gula itu, begitu loh. Jadi jangan tidak perlu mengambil keuntungan, tapi tidak perlu sampai kita sendiri mengeluarkan biaya. Nanti kalau semakin banyak follower Anda, nanti semakin banyak Anda mengeluarkan uang.
Maksudnya hanya sekedar Selagi saya bisa memberi lepas aja begitu, jangan. Pak Indra. Gimana Pak Adi? Ya, begini Pak Indra. Kalau kita melihat dari modul aslinya ya, ekoenzim ini tidak untuk diperjualbelikan. Ya, pertama itu. Kedua, kalau untuk Ibu Leli sendiri, pribadi Ibu Leli ini, beliau sangat tidak keberatan sebetulnya untuk membagikan, karena memang secara finansial sudah punya banyak properti yang menghasilkan uang. Ya itu. Mungkin Tuhan berkati yang lain. Nah, gitu Saya kan? ingin mengabdi ya, selagi aku bisa nabur gitu kan. Nah, Tuhan dikasih berkati yang lewat lain, Pak. Kalau Bapak mau bagi rezeki buat saya, bagi yayasan saya ya, nanti ekoenzim bukan bergerak di ekoenzim aja. Saya mau berdonasi ke yang duafa, Pak. Saya niat. Oh, iya. Ini saya bisa menyalurkan berkat Bapak untuk sesama kita yang lain. Oke. Yang ketiga, Pak Indra, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Leli ini tujuannya bukan untuk membagikan gratis. Tujuannya adalah untuk mengajarkan, menularkan supaya orang-orang membuat sendiri, begitu loh. Ya, betul. Ya. Untuk teman-teman OWAS ini disediakan sampel, gitu. Tapi sampel ya, begitu ngajarin untuk manfaatnya dulu. Karena untuk pribadi saya nggak pernah bagikan karena saya ingin yang bersangkutan bikin, Pak. Jadi kita mau nyebarin kaki ke kaki gitu loh, Pak. Ya, hebat kalau begitu. Hebat. Ya. Bikin juga. Tidak perlu kalau seperti sekarang kan bencana Semeru. Kita harus galang semua ekoenzim kita untuk sumbang ke mereka. Oke, ya bagus kalau begitu. Jadi Ibu Leli tidak memberi ikan, tetapi mengajarkan mancing ikan, gitu ceritanya. Ya. Akhirnya. Walaupun dalam membeli gula apa itu terjadi pengeluaran uang pribadi tidak dipersoalkan, kurang lebih begitu kan? Ya. Berkah, Bu. Ya, berkah. Jadi memperoleh rezekinya itu dari sumber lain, tapi ekoenzim ini semata-mata upaya sosial, begitu ya, Bu? Ya, jelas kalau begitu. Jadi kalau Bapak mau ikut di rusun, saya tanggal Kamis ini, Pak, saya ada kunjungan ke rusun dari negara kau. Ya. Saya mau ngajarin juga, mau bagi juga. Ya, oke. Ajaran agama juga buat anak-anak. Baik, tanya ini pertanyaan terakhir ya, karena sebentar lagi saya kembalikan ke Evi untuk acara berikutnya. Betul ada pembagian hadiah dan lain-lain. Tadi apa pertanyaan terakhir Mbak Sulfa? Aplikasi ekoenzim di Google Play, Mbak Sulfa? Pertanyaan terakhir apa tadi? Aplikasi ekoenzim atau apa begitu? Iya, saya mungkin tahu ya. Nih, untuk teman-teman kalau mau memiliki ekoenzim, kita bisa download aplikasi di Play Store ya, ekoenzim. Tandanya daun. Itu kita bisa diajarkan dari Bunda Sekti. Bunda Sekti itu dia ngasih program di situ pengenalan ekoenzim, cara bikin ekoenzim, manfaat ekoenzim, bahkan aplikasi untuk cara penimbangannya. Kalau kita tempatnya seperti ini 30 liter, kita bikin 60%-nya tuh 18 liter airnya, terus 1,8 molasenya atau gulanya, 3 bagiannya 505 kilogram BO-nya, bahan organiknya. Itu di situ tercantum, kita nggak mungkin salah. Aplikasi itu aplikasi ekoenzim di Play Store. Bapak Ibu silakan download di Play Store ekoenzim ya. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak Adi, maaf Pak Adi. Ini ada pertanyaan lain mungkin bisa ya 1-2 lagi nih. Udah belum ya tadi mau di cross check juga. Apakah ada tanda-tanda khusus atau berdasarkan tanggal pembuatan saja untuk mengetahui bahwa ekoenzim sudah siap dipakai?
Selama kita udah ngikutin modul dari pembuatannya, selama 3 bulan itu udah hasilnya pasti panen jadi. Cuma masalah mutu apa enggaknya itu tergantung kitanya. Makanya kalau kita bikin selama 3 bulan jangan dibuka-buka. Itu hasilnya akan bagus banget. Oke. Oke, baik Bu. Berarti berdasarkan tanggal saji sudah cukup ya Bu Leli ya. Kemudian itu tadi pertanyaan dari Ibu Seli. Kemudian ada pertanyaan. Bentar, Ada Bu. pertanyaan. Ya Pak. Ya, sebetulnya Ya. jawaban Bu Leli tadi Ya. belum lengkap. Ya. 3 bulan itu kalau di negara tropis. Kalau Oke. di negara tropis 6 bagaimana? bulan. 6 bulan. Oh oke. Berarti karena kita di Indonesia tropis sudah cukup 3 bulan saja ya Ibu Leli ya. Oke. Oke. Baik. Gitu ya. Cuacanya kan beda cuaca. Oke. Terus sama Ya. ini sama Tapi ngomong-ngomong, kalau musim hujan Bu, meskipun kita di negara tropis ya, tapi kita sedang musim hujan 6 bulan atau berapa tuh Bu? 3 bulan, tetap 3 bulan di daerah Ya. tropis. Kalau karena mungkin musimnya musim dingin ya, beda pengaruh juga. Ya. Kalau selama Oke, baik. daerah tropis 3 bulan Ya. cukup. Jadi di Jakarta 3 bulan, di Dieng juga 3 3 bulan. bulan. Termasuk Dieng tuh Bu, yang temperaturnya 10 derajat. Tapi kalau kita mau perlamain lagi juga nggak masalah, karena ini juga semakin lama juga nggak ada kadaluarsanya. Kalau kita nggak sempat 3 bulan mau panen ya, kita lagi ada acara yang lain, kita nggak perlu panen juga. Kita sesuai kita kemampuan kita bisa sempatnya kita mau panen. Setelah 3 bulan boleh melakukan 4 bulan juga boleh gitu. Ya, Karena oke. tidak ada expirednya, ya kan? Iya betul. Oke. Oke, baik Pak Adi dan Bu Leli, ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Ratna Darmawan. Bagaimana kegunaannya, tapi cara penggunaannya untuk setiap manfaat tersebut bisa tahu dari mana gitu Bu? Oh, banyak teman-teman yang udah ngalamin. Oh, sudah ngalamin testimoni ya Bu ya. Tapi kalau kita Sejuta manfaat karena dari teman ini udah praktekkan ya. Kalau saya kan belum semua, bukan sejuta manfaatnya saya ya. Saya belum sejuta, tapi saya udah beberapa kali di rumah sudah pakai ekoenzim buat ngepel ya, buat mandi keramas terutama saya sampah-sampahnya juga saya pakai daripada kita langsung buang. Terus kita buat ini air dari air pump, kita kasih air ini diendapin jadi air untuk cadangan kita buat cuci buah, cuci sayuran, itu bagus juga. Jadi itu pengembangan dari pengalaman empiris ya, dari hasil percobaan Bu Epi. Itu karena ibu-ibu, jadi ceritanya ngepel lantai kan. Tapi kalau di bapak-bapak mungkin nyuci mobil juga bisa gitu kan. Jadi mungkin nanti sebentar karat juga bisa lo lengkap kata-katanya gitu. Bagus juga. Jadi sebentar lagi mungkin ada tempat cuci mobil yang pakai ekoenzim. Gitu kan. Baik. Menarik ya. Tapi ngomong-ngomong kalau berarti kita boleh juga coba-coba ya Bu ya. Misalnya nih gatal-gatal, saya biasa ada ramuan minyak gitu ya. Nah ini kalau coba sama ekoenzim gatal kena gigitan nyamuk Bu atau serangga apakah bisa juga? Bisa dikompres, tidak gatal lagi. Oh gitu ya. Murni saya, kalau saya digigit nyamuk langsung kasih yang murni. Bila perlu kalau ada ampasnya kita pakai ampasnya dari seperti apa ya maskernya gitu ya. Buat nggak hilang. Oke, baik. Berarti bisa ya, memang serbaguna ya. Nah, Bapak Ibu ini juga dari Kak Rudi udah kirim nih di kolom chat untuk download ya. Di Play Store untuk ekoenzim. Kompres iya. Mungkin bang mata gitu loh supaya belum ya. Kalau mata belum ya, pakaian luar aja ya Bu. Kita kurang tidur, mata kita bengkak seperti saya. Bisa buat pakai kompres. Iya. Buat tetes mata ya, supaya mengatasi katarak enggak ada ya. Tapi itu bisa ngurangin juga kalau kita kompres, tapi jangan sampai kena mata, karena kita buat untuk di luar aja. Ya. Begitu deh intinya. Ya, cukup. Ya. Baik Pak Adi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Pak Adi mungkin mau menyimpulkan dulu.
Oh ya, jadi kembali lagi kalau disimpulkan dalam beberapa kata ya. Pertama, ekoenzim bukan produk dari sampah, itu ya. Kalau saya katakan ya, sebelum menjadi sampah diolah, ya. Jadi jangan terkesan loh itu barang dipungut dari tempat sampah kok dipakai buat ini itu, gitu ya. Satu itu. Kedua, ini untuk penggunaan bukan diminum, meskipun dikatakan bisa untuk berkumur, tapi ya bukan untuk ditelan, gitu kan. Bahkan ada hadis kalau dipakai untuk berkumur, lalu ya kumur lagi dengan air bersih, gitu kan, yang dilakukan. Udah berikut tadi. Jadi Berikut ya. kalau kita campurannya kan 1:1000 ya tadi. Kita cuma berkumur-kumur aja dari bakteri yang di dalam mulut kita, bakteri yang bau, rasa bau ya. Itu hilang gitu. Terus kitanya kalau besi kita bengkak sembuh gitu. Itu banyak teman yang udah praktek. Kalau saya maaf ya belum kita praktek karena gigi saya jenisnya kalau terlalu asam ini akarnya naik. Saya belum berani, tapi saya belum coba. Nanti mau coba juga. Ya. Nah, berikutnya adalah bagi teman-teman OWAS yang ada tergabung di WA Grup OWAS. Kalau setelah ini ingin nanya pribadi dengan Ibu Leli, silahkan dong. Ya, itu sudah disampaikan. 0878 83 94 9041. Mungkin bisa dilihat di kolom chat. Oke, boleh minta tolong Kak Zulfa untuk tulis ya nomor handphone Bu Leli di kolom chat. 8 7 8 8 3 9 4 9 0 4 1. Ya. Kalau Bapak Ibu dapat ini juga ada nomor tertera di dalam labelnya saya. Kalau butuh juga boleh silakan ketik. Jadi kesimpulan berikutnya adalah jangan lupa memberikan alamat kepada Bu Happy, Zulfa, Bu Happy untuk menerima kiriman ini. Satu orang satu botol akan dapat kiriman, tetapi harapannya lalu membuat sendiri. Membuat sendiri. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh minta saya. Oh, satu gentong juga boleh. Tapi untuk kebaikan ya, jangan untuk pribadi. Nanti kalau untuk pribadi nggak mungkin mau bikin lagi. Untuk kebaikan mau tolong tetangganya nyemprot di lingkungannya, RT RW-nya bisa. Kita sama saya, chatting sama saya kasih gratis. Oke. Begitu, terima kasih Bapak Ibu. Happy, silakan dilanjut dengan acara berikutnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Leli dan juga Pak Adi. Berikut Koas mengucapkan terima kasih sebagai tanda terima kasih Koas memberikan sebuah sertifikat kepada Ibu Leli sebagai narasumber. Terima kasih Bu Leli untuk sharingnya. Terima kasih Dokter Bun. Ya, terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi Trisnanto sebagai moderator yang telah mendampingi ya dari awal hingga akhir sesi sharing seputar ekoenzim. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita akan menginformasikan 3 penanya terbaik, tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Jadi mohon dapat mengaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ada berapa slide di sini, kita akan lihat. Kita hanya ada 2 slide, jadi boleh Bapak Ibu nanti tersenyum ya. Saya akan menghitung, di hitungan ketiga kita akan jepret. Nah, tapi sebelumnya masih sedikit nih yang menyalakan kamera nih. Sudah ada burut, udah dinyalain, dimatiin lagi. Boleh dinyalain burut. Ada banyak nih ya, ada apa nih? Bu Sunitri, Bu Seli, Bu Ratna, Bu Rita, Bu Marcella. Iya. Nanti dikasih lagi EE-nya. Iya. Ini loh. Ini kan Bu. Bu Ratna Darmawan. Iya. Ya, kita akan berfoto bersama ya Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan kita sudah mengadakan webinar Koas seputar ekoenzim ya di hitungan ketiga.
Gini. Dalam 3 Lihat ada 2 slide. Oh begini ya. Oh ini ekoenzim yang kanan apa kiri nih Bu Leli? Yang kanan ya. Oke. Tangan kanan ya Ibu seperti ini. Ini simbolnya ekoenzim. Baik. 1, 2, Ini kan 3. Cheese. Ya, itu baru slide pertama. Slide kedua ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cheese. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengumumkan siapakah 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan suplemen vitamin D3, mohon maaf, 1000 IU. Nah, ini dia pemenangnya. Proof D3 ya, 30 tablet. 1 tabletnya 1000 international unit yang bisa diminum setiap hari 1 tablet. Ini dia. Selamat kepada Ibu Nunuk Waluyo, kemudian Ibu Mismawati Irma, dan yang ketiga adalah Ibu Sally. Ibu-ibu di sini boleh ya nanti chat ke Kak Zulfa. Jadi Kak Zulfa boleh yang menuliskan nomor handphonenya kembali di kolom chat supaya Ibu Nunuk, Ibu Irma, dan juga Ibu Sally bisa mengirimkan alamat lengkapnya ya. Alhamdulillah. Selamat Bu Nunuk. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, yang ada di sini semuanya akan mendapatkan ekoenzim 1 botol, 1 botol ya. Kami akan mengirimkan ke alamat Bapak Ibu. Untuk itu mohon segera mengirimkan alamat lengkapnya ke Kak Zulfa. Nomornya ada di kolom chat. Boleh dicatat ya, atau di screenshot ya. Oke, sudah kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi di acara KOAS tahun depan ya. Bapak Ibu selamat berlibur. Dan